Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini saya mau bicara tentang kedendaman. Nah, saya mengerti orang yang dendam adalah orang yang sengsara. Saya ulangi sekali lagi, orang yang dendam adalah orang yang sengsara. Dan orang yang dendam akhirnya adalah orang yang hancur. Orang yang dendam tidak akan mengalami kemajuan dalam hidupnya. Bayangkan ada banyak orang yang akhirnya jadi lesbian. Ada banyak orang yang kemudian jadi homoseks. Kenapa? Karena ada kedendaman dalam hidupnya. Dia dendam dengan ayahnya, dia dendam dengan ibunya. Ada orang yang akhirnya jadi istri piaraan. Kenapa? Ada dendam dengan bekas pacarnya. Ada orang yang akhirnya jual diri. Kenapa? Karena kedendaman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang dendam adalah orang yang diikat dengan hawa nafsu setan. Sehingga orang dendam adalah orang yang menghalalkan segala cara, lalu dia tetap merasa dirinya benar. Orang dendam bunuh orang saja dianggap rasain lu, kapok lu, masa bodoh, gua mau masuk penjara kayak mau masuk apa, yang penting gua udah puas. Nah itu dia, orang dendam sedang diikat oleh setan hanya demi kepuasannya. Saya mengasihi setiap saudara dan saya harus jelaskan buat saudara, kedendaman merugikan dan menghancurkan diri kita sendiri. Dan saya harus katakan dengan tegas, hanya orang bodoh yang membiarkan dirinya dikuasai oleh kedendaman. Mungkin saudara marah sama saya dan berkata, pendeta, ngomong itu jangan sembarangan. Saya sedang disakiti dan pendeta sedang bilang saya bodoh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, because I love you. Karena saya mencintai saudara, saya ngomong apa adanya. Bahwa kalau engkau tetap biarkan dirimu dikuasai oleh kedendaman, engkau bodoh. Karena hanya engkau sendiri yang akan sengsara dengan kedendamanmu. Bebaskan dirimu dari kedendaman dan engkau akan melihat berkat Tuhan luar biasa dalam hidupmu. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau buka Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Nah, ini dia, iya kan? Nah, saya percaya dendam gak harus berhubungan dengan suku. Pada dasarnya dendam berhubungan dengan kebodohan. Artinya apa? Orang kalau tidak tertanam dalam Kristus, jangan bilang, "Lu, saya memang budayanya begitu, saya memang karakternya begitu." No, kedendaman bukan karakter. Kedendaman adalah serangan setan. Ada banyak orang pikir kedendaman adalah karakter. Saya mau bilang, oh ada orang yang bisa ngampuni, orang yang nggak bisa. No. Kedekatan kita sama Tuhan akan mempengaruhi kemampuan kita untuk mengampuni. Nah, Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sama-sama bilang sama saya harus sabar. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Firman Tuhan jelas berkata, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan apa? Menyempurnakan. Jadi kedendaman membuat kita hancur, tapi kasih dan pengampunan membuat kita sempurna. Yang setuju katakan amin. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Artinya kalau kita tetap dendam, kita nggak bisa ada damai sejahtera, iya kan? Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan apa? Bersyukurlah. Ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Artinya yang kamu dengerin tuh omongan Kristus, bukan omongan manusia. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang kan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Oh haleluya. Jadi jelas Tuhan mau kita mengampuni. Ulangan 32 ayat 35 sampai 36. Ulangan 32 ayat 35 sampai 36. Oh, Tuhan bicara keras di sini. Hakulah dendam dan pembalasan. Jadi Tuhan bilang, that is not your right. Itu bukan tugasmu, itu bukan hakmu. Hakulah dendam dan pembalasan. Pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan buat mereka. Dengan lain kata Tuhan bilang, kalau kamu sendiri yang dendam, kamu sendiri yang benci, kamu menghina aku. Kamu pikir aku tidak bisa bertindak. Kamu pikir aku tidak bisa berbuat. Kamu pikir aku tidak mengasihi kamu. Kamu pikir aku tutup mata. Kamu pikir aku tidak mendengarkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita tidak boleh dendam? Karena Tuhan yang bertanggung jawab buat kita. Tugas kita mengerjakan yang Tuhan mau. Tugas kita mengerjakan apa yang Tuhan suka. Tugas kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Tugas
tugas kita bukan hanya membongkar segala sesuatu yang kita inginkan. Nah, kenapa kita dendam? Karena kita tersinggung. Kenapa kita dendam? Karena kita merasa harga diri kita diinjak-injak. Kenapa kita merasa dendam? Karena kita merasa saya udah berbuat yang benar. Kenapa saya diperlakukan tidak adil? That is not your right. Tugas kita bukan untuk membela diri kita. Tugas kita melakukan yang Tuhan perintahkan. We are just only a servant. Kita ini cuma hamba. Sama-sama bilang sama saya cuma hamba. Kita cuma hamba kok belagu, saudara-saudara. Iya kan? Ada banyak orang, ya tapi saya tersinggung, ya tapi saya kecewa, ya tapi saya nggak terima. Itu bukan urusan kita. Urusan kita cuma kerjakan yang Tuhan perintahkan. Urusan kita cuma kerjakan yang Tuhan suruh. Urusan kita adalah laksanakan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki selesai. Kalau ada yang mau mengganggu saudara, kalau ada yang mau menghancurkan saudara, kalau ada yang menjahati saudara, kalau ada yang mengkhianati saudara, itu urusan Tuhan. Makanya Alkitab bilang, hakulah dendam dan pembalasan. Pada waktu kaki mereka goyang sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Ayat 36. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya. Oh haleluya. Berarti orang yang dendam adalah orang yang menghina Tuhan. Dia nggak sadar bahwa Tuhan memiliki keadilan. Makanya Alkitab bilang sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya. Dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya. Apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap. Jadi gini, Tuhan sedang mau ingatkan. Kalau kamu mempermainkan hamba-hambaku, aku izinkan selama dia kuat. Tetapi kalau kekuatannya sudah tidak ada lagi, I will take care. Aku akan terlibat, aku akan ikut campur. Aku akan menyelesaikannya. Makanya Alkitab bilang, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya. Dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya. Apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap. Dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada. Jadi dari sini kita belajar bahwa kedendaman bukan ciri anak-anak Tuhan. Seorang yang dendam, saya beri nama engkau bukan anak Tuhan Yesus. Kau sudah menatap saya dan berkata, lu pendeta ini kau ngomong seenaknya. Tapi saya mau bilang gini, lu kalau kita dendam kita bukan anak Tuhan Yesus. Kenapa? Lu karena Tuhan Yesus tidak mau kita dendam. Karena Tuhan Yesus sudah ajarkan kita untuk tidak mendendam. Bahkan kalau saya pakai bahasa saya, Tuhan Yesus melarang dan membenci kedendaman kepada kita. Lalu kalau saudara menatap saya dan berkata, kenapa Tuhan Yesus melarang? Loh, karena tidak ada sesuatu yang positif akan hadir, tidak ada sesuatu yang positif yang akan tercipta, tidak ada sesuatu yang positif yang akan muncul dalam hidup kita dengan segala kebencian dan kedendaman kita. Iya kan? Jadi di sini saya simpulkan dalam pendahuluan saya begini. Tanpa disadari, ada banyak anak-anak Tuhan terhambat berkat, terhambat kemajuan, terhambat peningkatannya karena masih dikuasai dendam. Kita lupa Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kita lupa Yusuf bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kita lupa Alkitab dengan tegas dalam kitab Ayub bilang apa? Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Orang boleh mengkhianati saudara, orang boleh mencurangi saudara, orang boleh menjahati saudara, orang boleh memperlakukan secara tidak adil, orang boleh saja menghancurkan kelihatannya hidup saudara, tapi orang tidak pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Oh haleluya. Nah, saya catat di sini beberapa fakta tentang kedendaman. Apa yang kita bisa belajar tentang kedendaman? Yang pertama, kedendaman adalah tanggungan yang berat dan yang menyengsarakan. Tidak ada orang bisa bahagia dengan kedendaman. Tidak ada orang bisa bertumbuh, tidak ada orang bisa sukacita. Tidak ada orang yang hidupnya bisa berkemenangan dengan kedendaman yang tetap menguasai pikiran dan hatinya. Jadi selalu saya bilang orang dendam adalah orang yang menderita. Orang dendam adalah orang yang sengsara. Saya nggak mau lihat saudara menderita. Saya nggak mau lihat saudara sengsara. Mungkin saudara jarang dengar khotbah tentang kedendaman. Tapi hari ini saya cuma mau ingatkan buat setiap saudara. Kedendaman menyengsarakan kehidupan saudara. Yang kedua, saya catat di sini. Kedendaman adalah jebakan iblis. Yang memaksa kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang setan dikte dalam hidup kita. Waktu saya SD ada pelajaran dikte. Ya kan? Lalu guru mengucapkan. Tanggung jawab. Wah, saya mesti tulis. Ya kan? Pokoknya saya tulis pelajaran dikte itu.
Saya tulis semua yang ditulis atau diucapkan oleh guru. Tanggung jawab. Saya nggak boleh tulis sepak bola. Nggak boleh. Iya kan? Lalu guru menjelaskan mengucapkan diktenya, menerangkan. Saya nggak boleh tulis makan siang. Ya kan? Nggak boleh. Dikte itu guru ngomong apa, tepat persis seperti yang guru ngomong saya harus tulis. Satu huruf saja hilang. Iya kan? Wah, langsung dicoret, saudara-saudara. Langsung dicoret, iya kan? Langsung dicoret, artinya nggak benar. Nah, begitupun orang dendam. Orang dendam sebetulnya dia masuk dalam jebakan iblis, tahukah saudara? Iblis pengen sekali engkau dendam, karena orang dendam pikirannya pendek. Orang dendam hatinya nekat. Orang dendam nggak ngerti moral lagi. Orang dendam nggak peduli tahu langkah apa. Dia pokoknya apa halal haram, pokoknya saya mau mengerjakan. Yang penting saya puas, itu dia. Dia masuk dalam jebakan iblis dan dia nggak bisa keluar. Hari-harinya cuma didikte oleh setan. Dia nggak mau mikirin lagi hal-hal yang menyakitkan, tapi terpikirkan lagi. Makanya orang dendam ada trauma. Orang dendam pengennya ngebalas. Orang dendam pengennya ngelihat kehancuran. Orang dendam pengennya lihat kesengsaraan. Waduh, saya selalu bilang, orang dendam itu hatinya sudah dikuasai oleh iblis. Hari ini saya mau bilang, tidak kebetulan engkau diberkati Tuhan dengan program hari ini. Sudah seharusnya melepaskan kita dari kedendaman, membawa kita masuk dalam kasih dan sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang ketiga, fakta tentang kedendaman. Kedendaman adalah penyakit rohani yang dapat merusak iman. Loh, saya ada pada kesimpulan bahwa yang namanya kedendaman itu penyakit rohani. Tubuh boleh sehat, ya kan? Tapi kalau tiba-tiba ada virus masuk, ada bakteri masuk, akhirnya saya nggak bisa bangun. Akhirnya saya lemes, akhirnya saya gemetar. Iya kan? Kenapa? Karena ada penyakit. I know you love Jesus so much. I know you are ready to die for Him. Saya ngerti sudah mati buat Yesus juga mau. Tetapi kedendaman telah menjadi penyakit rohani, telah menjadi virus, telah menjadi bakteri yang mendatangkan penyakit yang menyengsarakan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, you need a doctor. You need a medicine. Engkau butuh dokter dan engkau butuh obat. Tetapi karena penyakitnya penyakit rohani, engkau membutuhkan dokter, yaitu dokter di atas segala dokter, Tuhan Yesus. Engkau butuh obat, dan obatnya adalah firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Yang setuju katakan amin. Dan yang keempat, fakta tentang kedendaman. Saya pelajari bahwa kedendaman itu terbagi dua. Ada yang disadari, iya memang saya dendam pendeta. Apa yang dia buat terlalu nyakitin saya sih pendeta. Atau dia gak sadari, kamu dendam ya? Enggak, siapa yang dendam? Gue cuma sebel aja ngeliat dia, ya kan? Karena dendam ini ada dua, ada yang memang dendam yang disadari. Tetapi repotnya, udah disadari, dipiara lagi saudara-saudara. Loh, kita kalau sadar ada virus, kita tolak dong. Komputer kita ada virus aja kita buang kok. Nggak ada kan orang, puji Tuhan lo komputer gue kena virus. Aduh gue demen banget, haleluya, akhirnya ada virus di komputer gue. Udah lama gue tunggu-tunggu supaya masuk virus. Artinya virus bukan cuma di komputer, di otak. Iya kan? Nah, jadi gini. Ada kedendaman yang kita sadari. Tapi ada kedendaman yang tidak kita sadari. Kita nggak sadar kita dendam. Tetapi dia udah menguasai hidup kita. Wah ini dia nih. Seperti kayak kanker yang busuk dalam hidup kita. Hari ini saya cuma mau bilang. Tidak ada hal yang positif yang dapat terjadi dalam kedendaman. Tidak ada hal yang membangun yang dapat terjadi dengan kedendaman. Karena kedendaman selalu merusak, kedendaman menghancurkan, dan kedendaman akhirnya menyengsarakan. Nah, karena itu, saya catat di sini. Jalan keluar dari kedendaman hanyalah pengampunan. Saya ulangi sekali lagi. Jalan keluar dari kedendaman hanyalah pengampunan. Bagaimana kita bisa bebas dari kedendaman? Sadari bahwa saya kan sudah diampuni oleh Tuhan. Berarti saya juga harus hidup dalam pengampunan. Nah, sekarang ada banyak orang yang bilang, loh, Gilbert enak aja ngomong. Ngampunin. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya mengampuni jauh lebih indah daripada dendam. Karena pengampunan mendatangkan kelegaan. Pengampunan mendatangkan kemajuan. Pengampunan mendatangkan sukacita Tuhan. Pengampunan mencurahkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Sementara kedendaman menjauhkan kita dari Tuhan. Kedendaman membuat kita terikat setan. Kedendaman membuat hancur hari depan kita. Berarti pengampunan selalu lebih indah daripada kedendaman. Nah, apa yang membuat pengampunan menjadi sulit buat kita? Saya catat di sini beberapa hal mengapa mengampuni itu sulit.
Yang pertama, karena kita belum bertobat sungguh-sungguh. Kita masih lebih memikirkan perasaan kita daripada perasaan Tuhan. Orang yang pertobatannya sudah sungguh-sungguh, dia tidak mau menyimpan dendam. Dia tidak mau menyimpan dendam. Dia tahu dendam akan menyengsarakan hidupnya. Dendam akan melukai hidupnya. Dendam akan merusak hari depannya. Dia tidak mau hidup dengan kedendaman. Jadi karena itu saya bilang, mengapa mengampuni itu sulit? Karena belum bertobat sungguh-sungguh. Kalau kita bertobat sungguh-sungguh, yang pertama kita tahu, saya diampuni. Makanya doa Yesus di kayu salib, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi doa Bapa kami berkata, ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya, kalau saya tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada saya juga tidak berhak untuk diampuni. Lihat selanjutnya. Mengapa mengampuni itu sulit? Karena merasa diri benar. Dan kadang-kala merasa diri paling benar dan paling baik. Lu saya salah apa pada dia? Oi, engkau marah karena orang salah. Emangnya engkau tidak pernah salah? Ngaca oi, ngaca oi, ngaca oi. Iya kan Pak? Engkau dendam sama dia, tapi istri saya pada dia udah kelewatan. Emangnya kau gak pernah salah Pak? Saya cuma mau bilang sama saudara, Pak, engkau dendam sama istrimu, saya mau tanya, memangnya engkau tidak pernah salah? Bu, engkau dendam sama suamimu, emangnya engkau gak pernah salah? Ngaca dong. Mungkin sudah menatap saya, tapi salah saya gak sebesar suami saya. Loh, ini bukan soal besar atau kecil, ya salah kan? Ya udah, gak usah dendam. Iya kan? Engkau dendam sama orang tuamu, saya mau tanya, memangnya engkau tidak pernah salah? Hanya Tuhan yang berhak untuk dendam. Karena hanya Tuhan yang tidak pernah salah. Hari ini sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang, kenapa engkau tidak buang kelakuan seperti itu? Buang kedendaman. Kenapa? Karena kita bukan yang paling benar dan paling baik. Kita pun ada kekurangan dan kelemahannya. Tuhan izinkan semuanya ini. Karena kita bilang, besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Selanjutnya, mengapa mengampuni itu sulit? Karena tidak menyadari bahwa kedendaman itu merusak. Dia pikir kedendaman adalah solusi. Dia pikir kedendaman adalah jalan keluar. Orang kalau begitu pendeta terus diampunin, keenakan dia dong. Dengan lain kata, kedendaman adalah jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi orang seperti ini. Bodoh. Kedendaman bukan merupakan jalan keluar. Kedendaman bukan merupakan solusi. Kedendaman itu merusak. Dan yang paling dirusak dalam kedendaman adalah diri kita, hari depan kita, iman kita, serta hubungan kita dengan Tuhan. Jangan bodoh. Selanjutnya, mengapa mengampuni itu menjadi sulit? Karena kita tidak dewasa. Kita tidak dewasa. Dan akhirnya, kita tidak mengenal kehendak Allah. Iya kan? Kita tidak dewasa, kita tidak mengenal kehendak Allah. Yang saya catat dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja, ya kan? Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sama-sama bilang sama saya, dalam segala sesuatu. Apa artinya segala sesuatu? Dalam sukacita ataupun duka cita. Dalam tertawa ataupun air mata. Iya kan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bukankah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Makanya Alkitab berkata, air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Daud mau menyatakan, kalaupun aku harus menangis, meneteskan air mata, itu pun akan berubah menjadi mata air kemuliaan yang sejak katakan amin. Selanjutnya, mengapa mengampuni sulit? Karena tertipu iblis. Iblis yang terus berbisik kepada kita, gak bisa dong diampunin. Kamu kan sudah sakit, gak bisa dong. Hari depan kamu kan udah hancur. Dia yang sudah ninggalin kamu kok, dia yang sudah ngancurin hidup kamu kok. Dulu waktu kamu pacaran sama dia, kamu kan masih baik-baik, kamu kan masih seorang gadis. Sekarang dia tinggalin kamu dalam kondisi kamu udah diperlakukan segala-galanya, lalu dia hancurkan hidup kamu. Enak aja kamu dendam, enak aja kamu ampunin, kamu harus dendam dong sama dia. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dia sudah merusak hari kemarin saudara. Kenapa engkau biarkan setan kemudian menghancurkan hari depan saudara? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, close your book, tutup buku saudara. Ingat, kita tidak bisa merubah hari kemarin kita. Tetapi keputusan yang tepat dapat menjamin hari depan kita penuh harapan dan kemuliaan. Haleluya. Setan mau engkau hidup dalam kedendaman. Jadi kalau ada orang yang justru memanas-manasi saudara untuk dendam, orang itu adalah orang yang dikirim setan untuk ngancurin hidup saudara. Bisa jadi dia cici saudara sendiri. Bisa jadi dia teman dekat saudara sendiri. Bisa jadi dia ibu saudara sendiri. Lu ada ibu yang ngingetin anaknya kok.
Laki kayak gitu kok diampunin? Gak bisa dong, laki kayak gitu lu tinggalin. Waduh, ada orang tua, ada ibu yang justru dorong anaknya untuk bercerai. Bu, sorry, engkau dipakai setan, Bu. Ya tapi anak saya tuh, hey, udah dipakai setan ngotot lagi sama pendeta. Iya ya, kalau ada orang kipas saudara terus, stirred up, sampai saudara marah terus, dendam terus, pahit terus. Sorry, saya ada di sini hanya untuk ngomong kebenarannya. Saya nggak ada kepentingan dan keuntungan apa-apa untuk hidup saudara. Saya cuma mau beritahu buat saudara. Setan memang mau engkau dendam. Jadi kalau ada orang yang memanas-manasi saudara terus supaya engkau dendam, engkau hanya orang yang dipakai setan untuk itu. Buang orang-orang seperti itu. Tinggalkan orang-orang seperti itu. Kalau tidak, engkau akan terus terikat. Loh, kalau memang itu sahabat, masa iya? Yo, tapi dia teman dekat saya, pendeta, nggak mungkin dia dipakai setan. Dia karena sayang, dia berempati sama saya, saudara. Kalau berempati, will never put you down, will lift you up. Dan cara mengangkat seseorang tidak pernah menekankan kebencian dan kedendaman. Cara mengangkat seseorang justru mengalirkan pengampunan. Udah ampunin aja, udah ampunin aja. Udah yang lalu sudah berlalu, kamu maju, kamu bertumbuh. Udah, pokoknya ampuni. Karena pengampunan akan membawa kita masuk pada kemuliaan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hati saya seringkali sedih melihat orang-orang yang harus hidup dalam kepahitan, kebencian dan kedendaman. Karena dimanfaatkan oleh orang-orang oportunis yang mau memanfaatkan hidup saudara untuk kepentingannya sendiri. Hari ini sebagai hamba Allah saya cuma mau ingatkan. Setan memang mau engkau dendam. Tapi Tuhan mau engkau mengampuni. Mungkin saudara bilang, tapi suami saya buat sesuatu yang sangat menyakitkan. Mertua saya buat sesuatu yang sangat menyakitkan. Orang tua saya melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan. Mantan pacar saya melakukan sesuatu yang menyakitkan. Bos saya melakukan sesuatu yang menyakitkan. Pendeta saya, teman dekat saya, hamba Tuhan saya melakukan hal yang menyakitkan. Tidak ada jalan lain. Kalau kau mau tambah sengsara, tetaplah dendam. Tapi kalau kau mau hidup berkemenangan, ampuni. Dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang setuju katakan, saya mengampuni. Amin. Selanjutnya, mengapa pengampunan menjadi sulit? Karena ketidakmampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kecil. Ya, ya. Persoalan kecil kita anggap besar. Dalam hidup saya punya prinsip. Kecilkan persoalan yang besar. Hilangkan persoalan yang kecil. Jangan persoalan kecil dibesarkan. Persoalan besar buat membunuh hidup kita. Jangan. Kita pegang aja Alkitab. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa yang tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Kecilkan persoalan besar. Hilangkan persoalan kecil. Maka engkau akan melihat kebaikan Tuhan yang sempurna, yang setuju katakan amin. Amin. Selanjutnya, mengapa mengampuni itu sulit? Karena kita punya tendensi lebih senang nengok ke belakang daripada melihat ke depan. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kau mikirin masalahmu terus? Masalah ini udah berjalan 2 tahun. Masalah ini udah berjalan 1 tahun. Masalah ini sudah berjalan 15 tahun. Kau terus masih mikirin, kau terus masih tertekan, kau masih terus pahit, kau masih terus kecewa. Pertanyaan saya sebagai gembala jemaat yang mencintai saudara, mau sampai kapan masalah ini kau pikirkan? Kenapa enggak hari ini close the book, tutup bukunya dan bilang, enough is enough. Tuhan, aku tahu tangan Tuhan tetap memegang aku. Aku bodoh kalau aku terus dendam. Aku bodoh kalau aku terus pikirkan negatif. Aku bodoh kalau aku terus pikirkan kepahitan. Mau sampai kemana hidupku ini? Sekarang aku mau bangkit. Sekarang aku mau bersorak-sorai. Aku mulai dengan dasar pertama. The first foundation. Aku mau mengampuni. Waktu saya mulai forgive. Waktu saya mulai ngampuni. Saya mulai lihat pintu sorga terbuka. Berkat-berkat Allah tercurah. Saudara, sorry untuk ngomong begini. Tuhan gak pernah bisa berkati pendendam. Gak apa-apa saya ngomong apa adanya. Saya harus ngomong dari dasar hati saya yang terdalam. Tuhan tidak pernah berkati pendendam. Artinya apa? Kalau engkau terus dendam, engkau akan terus sengsara. Orang pendendam itu, kenapa jadi sulit? Oh, saya gak bisa ngampunin. Sederhana. Karena yang kau lihat ke belakang. Coba kau lihat ke depan. Hidup saya pasti diberkati Tuhan. Selama jalan saya benar. Karena orang yang dendam itu akan berputar-putar di dosanya. Orang yang dendam akan berputar-putar di kesalahannya. Orang dendam akan membuat kesalahan lebih salah lagi daripada persoalan-persoalannya. Tapi orang yang bangkit dari kedendamannya, mengampuni, akan sadar bahwa apa yang benar, apa yang mulia, apa yang berkenan kepada Tuhan, itu yang harus saya lakukan sekarang. Nah, selanjutnya saya pelajari, apa fakta
dari ketidaksiapan mengampuni. Saya catat di sini. Yang pertama, fakta ketidaksiapan untuk mengampuni membuat kita tidak dapat diampuni oleh Allah. Karena Matius 6 ayat 14-15 bilang begini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini statement yang jelas. Gak perlu saya uraikan lebih jauh, pokoknya jelas. Ketidaksiapan mengampuni membuat kita tidak dapat diampuni oleh Allah. Sebelum sudah mengampuni, sudah tidak akan pernah bisa diampuni. Clear. Selanjutnya, fakta ketidaksiapan mengampuni membuat kita akan menderita. Sampai saudara bisa lepaskan pengampunan, saudara akan terus menderita. Saya percaya bahwa hari ini adalah waktunya. Jangan keraskan hati lagi. Karena Mazmur 6 ayat 8 bilang apa? Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Loh, masa kita mau biarkan hidup kita dikuasai penyakit? Masa kita mau biarkan hidup kita sampai akhirnya rabun, sampai akhirnya sengsara, akhirnya tertekan hanya karena persoalan kemarin? Ayo, bangkit dan mulai hidup dalam pengampunan dan kasih. Haleluya. Yang ketiga, ketidaksiapan mengampuni, saya catat di sini, membuat kita kehilangan damai sejahtera. Karena dendam adalah tangan yang kuat yang masuk sampai dasar hati kita, cabut semua damai sejahtera kita, sehingga kita tinggal dengan kebencian, kedendaman, kepahitan, dan akhirnya keinginan untuk membalas. Selanjutnya, fakta ketidaksiapan untuk mengampuni membuat kita jauh dari Tuhan. Aduh, ngapain sih? Coba berpikir tenang sedikit, ngapain sih? Cuman gara-gara hal-hal yang sudah mengecewakan saudara yang sudah lewat, akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan. Selalu saya bilang ini, sepahit apapun jalan saya, sepahit apapun musuh berbuat kepada saya tetap memilih untuk hidup dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan saja hidup saya tenang dan berkemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Woo, haleluya. Nah, kemudian saya coba simpulkan sederhana. Apa sih teori-teori ketidaksiapan mengampuni? Saya coba simpulkan dengan bahasa yang sederhana, iya kan? Ada banyak orang yang berdalih di balik kalimat gini, saya belum siap untuk mengampuni sekarang. Artinya gini, saya sih mau ngampunin pendeta one day. Ah, itu cara setan, dia tunda. Saya sih tahu pendeta, dendam itu salah pendeta. Saya mau ngampunin tapi nggak bisa sekarang. Masih terlalu pahit. No. Makin lama makin pahit. Kalau saya mau mengampuni, now is the best time. Jadi waktu yang tepat untuk mengampuni selalu N-O-W. Now. Amin. Yang kedua, teori ketidaksiapan mengampuni, saya sih mau, tapi belum bisa. Nggak benar. Saya mau, Tuhan yang memberi kemampuan. Paulus bilang apa? Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi gini, jangan tunggu bisa dulu baru mau mengampuni. Tapi ampuni dulu, mau dulu, maka Roh Kudus memberi kekuatan. Itu teorinya, ya. Jadi jangan nunggu, oh saya bisa dulu baru saya ngampuni. Enggak, ampuni. Setiap pagi bilang, dalam nama Yesus aku memberkati. Dalam nama Yesus aku ampuni. Iya kan? Kalau perlu udah saya lupakan, saya mulai bangun sesuatu, saya mulai berkati, dan sesuatu yang baik akan Tuhan nyatakan. Yang ketiga, teori ketidaksiapan mengampuni. Saya tidak dendam, hanya sebel aja saya. Ini dia. Iya kan? Kita mau try to deny. Kita mau coba sembunyi, kita mau coba menyangkal. Oh, saya nggak dendam. Saya cuma sebel aja loh, sebel aja kok tapi nggak bisa tidur, sebel aja kok tapi diomongin terus, sebel aja kok tapi bisa bikin sengsara. Jangan, ya kan? Belajar jangan mau tertipu oleh setan. Katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Kalau memang dendam, bilang Tuhan, saya salah. Saya nggak bisa hidup dendam gini. Dan saya nggak mau sengsara. Saya punya Tuhan Maha Kasih yang sudah mengampuni saya. Begitu banyak saya menyakiti hati orang, begitu banyak saya menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan ampuni saya. Sekarang saya mau bangkit. Yang setuju katakan saya mau bangkit. Amin. Yang keempat, teori ketidaksiapan mengampuni. Loh, kan bukan saya yang salah. Kenapa saya yang harus mengampuni? Loh, mengampuni itu bukan soal siapa yang salah. Mengampuni itu soal siapa yang dendam. Jadi jangan berbalik di balik istilah, wow tapi kan saya nggak salah. Loh, mengampuni itu bukan soal salah atau enggak kok. Iya kan? Makanya orang Jawa suka bilang gini, sing waras ngalah. Iya kan? Jadi artinya yang waras, yang normal, itu ngampunin. Yang nggak normal, dendamlah. Yang kelima, iya kan? Teori ketidaksiapan untuk mengampuni, iya kan? Nanti keenakan orang itu dong. Iya kan? Sering gitu kan? Wah enak dia dong, saya ampunin. Dia udah begitu, enak dia dong. Enggak. Pengampunan itu, kata Roma bilang, menaruh bara api di atas kepala seseorang. Artinya gini, saya mengampuni, yang paling enak tuh saya.
tidur saya jadi bisa enak, ide saya bisa kembali cemerlang, hidup saya nggak terus terikat dengan penderitaan saya, ya kan? Dan kemudian bukan hanya itu. Kalau orang yang saya ampuni salah, Tuhan akan menaruh bara api di atas kepalanya. Saya udah bilang, Tuhan tuh adil kok. Justru selama kau dendam, Tuhan belum bisa berbuat sesuatu. Tapi kalau kau mulai mengampuni, sesuatu yang tepat, yang adil itu akan berlaku. Tuhan tidak buta kok, Tuhan tidak tuli. Makanya sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang sama saudara, jangan biarkan setan mengirim orang-orangnya di sekitar saudara untuk tetap ngipas saudara terus untuk tetap dendam. Karena setan maunya kau dendam. Jadi teman-teman yang panas-panasin saudara untuk tetap dendam itu teman-teman yang dipakai setan. Keluarga-keluarga yang manas-manasin saudara untuk tetap dendam itu dipakai oleh setan. Tetapi orang yang menenteramkan saudara, mengarahkan saudara untuk pengampunan, mengarahkan saudara untuk mencari damai, itu yang sedang Tuhan kirimkan dalam hidup saudara. Untuk mengangkat saudara, memberkati hidupmu. Yang setuju katakan amin. Yang keenam, apa teori ketidaksiapan untuk mengampuni? Sudahlah, gak usah dipikirin, gak usah diurusin, masa bodoh aja lah. Apa yang mau terjadi, terjadilah. Itu. Kalau kita tidak mau mengampuni, salah satu yang setan bermain di sini, udah masa bodohin aja lah. Gak usah diurusin lah. Gak bisa. Kita boleh simpan virus dan bakteri sehebat apapun. Tapi satu saat akan menghancurkan semuanya. Engkau hanya jadi orang Kristen yang muter-muter dengan air mata, penderitaan dan kesengsaraan. Ayo kita sepakat. Bergandengan tangan sekarang bangkit. Saya tidak mau dendam. Saya mau hidup dalam pengampunan. Nah, saya akhirnya simpulkan begini. Bagaimana kita menghancurkan kedendaman? Ada beberapa langkah sederhana. Yang pertama, sadari bahwa benci dan dendam adalah ikatan iblis. Itu dulu kita sadar. Ini bukan sekedar, yo saya manusia, yo dia udah melukai. No. Itu gak ada hubungannya. Sadari bahwa benci dan dendam adalah ikatan iblis. Amin. Yang kedua, kedewasaan baik dalam sikap maupun dalam rohani. Itu penting. Artinya selama saya masih kanak-kanak, selama saya masih childish, selama saya masih jadi Kristen yang pengecut, yang cengeng, yang kekanak-kanakan, saya nggak bisa mengampuni. Tetapi justru pengampunan membawa kita pada pengalaman yang indah. Haleluya. Ini yang butuh kedewasaan. Sama-sama bilang sama saya kedewasaan. Selanjutnya, bagaimana menghancurkan kedendaman? Ada satu kata sederhana, kerendahan hati. Artinya apa? Orang-orang dendam sebetulnya adalah orang-orang sombong. Orang dendam sedang marah. Oh, harga diri saya diinjak-injak. Saya nggak terima diperlakukan seperti itu. Hei, sombong kau. Itu sebabnya Tuhan izinkan semuanya ini. Tuhan rendahkan. Supaya apa? Supaya kita bisa punya hati yang mengampuni. Yusuf bilang gini, aku inikah pengganti Allah. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat dengan aku. Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dia bilang apa? Aku inikah pengganti Allah. Wah, berarti Yusuf punya hati yang rendah di hadapan Tuhan. Yang keempat, bagaimana menghancurkan kedendaman? Siap menyalipkan daging. Yang membuat kita dendam adalah apa? Daging kita. Tapi waktu kita mulai menyalipkan daging dengan segala hawa nafsunya, di situ pengampunan Tuhan bisa turun. Yang kelima, bagaimana kita bisa menghancurkan kedendaman? Cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu fokus kita pada cinta kita kepada Tuhan, dan fokus kita pada cinta Tuhan kepada kita, aduh, di hati kita nggak mungkin ada dendam. Yang membuat kita dendam karena fokus kita pada mulut orang, perbuatan orang, tindakan orang, kegagalan kita, persoalan kita. Hari ini change our focus. Kita cintai Tuhan. Dan kita fokus pada cinta Tuhan. Engkau akan kagum melihat betapa hatimu jadi bersih, bebas dari kedendaman, bahkan penuh dengan ucapan syukur. Dan yang keenam, bagaimana menghancurkan kedendaman? Berani melawan pikiran-pikiran negatif sampai kita memiliki pikiran yang positif. Orang dendam adalah orang yang pikiran dan hatinya sudah dirusak, dikuasai, dijajah, dan dibusuki oleh setan. Tetapi sebaliknya, orang baru bisa mengampuni waktu pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jahanam, pikiran-pikiran negatif kita buang. Dan kita ganti dengan pikiran